wah gila ya. Dulu kayaknya waktu kecil gue nggak perlu mikirin perasaan orang lain deh kalau ngapa-ngapain. Nah, ini makin menarik. Ya. Ya kan? Sekarang, aduh, gue harus mikirin si ini ya. Nanti kalau ini ngomong, gue nggak ngomong, nggak enak ya dan seterusnya. Akhirnya banyak hal yang harus lo lakukan, jadi nggak lo lakukan karena lo mikirin banyak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast kegagalan, karena biasanya lang di tiap kegagalan itu ada pelajaran yang bisa kita pelajari. Nice. Nah, hari ini gua ditemenin sama salah satu temen gua nih. Waduh, kalau yang suka main TikTok mungkin pernah ngeliat nih mukanya, ada Gilang. Nah, aduh Lang, ketemu ngobrolinnya kegagalan nih. Asli. Tapi kalau menurut lu kegagalan tuh apa sih? Definisi kegagalan menurut lu lah. Nanti dulu, sebelum kita masuk ke gagal gitu, sebenarnya menurut gue ya, kita harus tahu dulu tentang tujuan kenapa kok pada akhirnya lu bisa gagal. Nah, kalau menurut gue, semua tuh tergantung dari ekspektasi lu. Karena biasanya orang merasa dirinya gagal atau nggak achieve di satu titik, entah itu satu titik, satu keadaan, satu masa, itu karena dia naruh nilai atau naruh target yang mungkin dia pun nggak tahu gimana cara dapetin itu. Gitu. Nah, di saat itu terjadi dan dia nggak bisa menerima, dia bisa bilang itu gagal. Nah, setelah itu tidak banyak orang yang bisa recovery kan. Ada yang trauma, ada yang tetap gelisah berumur-umur dan seterusnya. Ada yang malah melupakan. Macam-macam. Jadi kegagalan itu sebenarnya nilai yang lu bikin sendiri. Iya, kalau menurut gua gitu. Selama lu nothing tulus, maka bisa jadi nggak ada yang namanya kegagalan. Sebagai contoh, misalkan lu ekspektasi sama orang, gua nih bisa ngerjain satu hal. Yang sering terjadi itu kan orang bilang gini, kalau gua bisa, harusnya tuh lo bisa. Karena gue sama-sama makan nasi, lo makan nasi. Itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa itu. Tiap orang punya apa bahasanya ya, terahnya masing-masing gitu. Nggak semuanya diciptain sebagai penyerang kan. Ada yang harus jadi jaga gawang, ada yang jadi tengah, bahkan ada yang tugasnya jadi penonton, Pak. Nah, di saat lu masih terus menyamaratakan bahwa lu bisa, bahwa orang lain harus bisa, ataupun sebaliknya, lu juga kan gak akan mau. Lang, gue aja bisa gini, masa lu gak bisa gitu? Apa coba, kan susah jadinya. Iya. Tapi ya itu dinamika hidup, Pak. Lu harus terlatih merasa kecewa. Karena menurut gue kecewa tuh penting. Orang suka bilang gini, kalau lu lagi salah atau kecewa atau lu kalah, udah lupain aja gitu kan. Lu harus bangun lagi. Satu sisi bener, tapi menurut gue kalau gue ya, lu tanya gue pribadi, gue akan bilang bahwa kalau lu kalah, lu harus rasain sedalam-dalamnya. Karena dari situlah lu akan tahu bahwa supaya lu tidak merasakan itu lagi. Jadi lu belajar Jadi kalau lu merasakan kekalahan, berarti lu tadinya bersungguh-sungguh dalam persiapannya. Kalau lu tidak merasa sungguh-sungguh, lu nggak akan kecewa banget, Pak. Lu suka sama cewek nih, kalau lu nggak sungguh-sungguh, dia nolak, ya udahlah, orang dia cadangan gue ketiga misalkan, ya dong. Tapi kalau lu udah baper banget nih, terus nggak tahu doi nggak mau, bete dong, kecewa. Nah itu dia. Tapi lu wajib merasakan itu supaya lu menghargai effort lu yang kemarin. Iya. Kalau menurut gue, asik ya. Asik. Baru mulai udah berat banget, Pak. Aduh. Tapi biasanya nih orang yang datang ke sini nih, Lang, ya suka bawa cerita yang menarik-menarik nih buat dipelajarin nih. Cerita atau aib? Sebenarnya itu kayak garis tipis ya, cerita sama aib. Bias ya. Enggak lah. Tapi asik sih. Gue pertama kali ditawarin, Lang, coba dong ngomong di podcast. Gue tuh termasuk yang lumayan sering diajak podcast, tapi ngebahasnya sama. Kesuksesan. Nah, di saat orang nggak bisa, terus lu sendirian bisa, gimana caranya? Kan gitu kan. Dan itu banyak banget gitu. Iya. Dan tidak salah gitu. Nah,
pas dibilang tadi, "Lang lu ngomong dong, podcast apa kegagalan." Anjir apa ini anjir? Itulah karena menurut gua kayak cerita sukses tuh ya bagus, inspiratif lah. Cuman sebenarnya kadang orang lupa sukses itu kan kadang tumpukan dari sebuah kegagalan kan. Iya kita ngelihat yang Iya, manisnya lah. bener bener, Kita nggak ngelihat di berdarah-darahnya kayak apa. asli, Padahal sebetulnya menurut gue yang lebih penting buat dipelajarin itu ya sebenarnya fase berdarah-darahnya kan. asli, Semua orang mau sukses lah. Maksudnya asli, mau senang, mau mau misalnya katakan targetnya kaya nih, iya, mau kaya, mau bahagia lah. Tapi kan kadang sebetulnya berprosesnya itu yang susah buat dijalanin. Kalau pas seneng mah enak, duit banyak, mobil enak, tinggal milih. Nah, kadang kan prosesnya ini yang harus dipelajarin. justru dalam hidup itu sebenarnya fase sukses tuh lebih singkat, Iya, ya kan? itu. Yang menurut kita sukses tuh dalam artian lu nggak pusing, Iya, lu santai, itu kan sedikit Pak. Lebih banyaknya lu struggle-nya iya. Dan itu sebenarnya. yang kadang nggak jadi highlight orang gitu. Wah, gila dia mobilnya banyak. Lu nggak tahu aja perjuangan sampai akhirnya dia mobilnya banyak. Nah, itu yang makanya kenapa gua sama tim di podcast kegagalan tuh kemarin dari awal daripada kita ceritain sukses-suksesnya ya mending kita kan sebetulnya orang harus belajar dari yang nggak enaknya gitu Iya, kayak kita dari zaman sekolah juga kan belajar matematika buat apaan gue belajar matematika iya, kagak enak amat ngitung-ngitung iya, nggak semua orang suka lah iya, iya, tapi kan ternyata dari kita belajar matematika ternyata oh misalnya kita usaha ngitung masalah apalah misalnya gramasinya jadi pinter iya, macam-macam lah iya, iya. kayak gitu kan dari hal yang nggak enak dari sesuatu yang gak enak kita pelajarin itu yang dibawa di podcast kegagalan ini. Mantap. Gue mau cerita sedikit ya. Oh, Sebelum gue cerita ke masalah yang akan gue bawa. oh, Gue tuh termasuk orang yang seneng banget ngobrol sama orang lain. Entah apapun kerjaannya, Hmm, kapanpun waktunya. hmm. Bini gue itu termasuk yang sebel. Karena menurut dia itu mengganggu. Misalkan gue lagi beli batagor nih, gue bisa sambil ngobrol. Yang tadinya harusnya 5 menit beres jadi 10 menit, ya kan. Misalkan gue lagi nunggu aja ada orang sebelah yang memungkinkan gue ngobrol. Kenapa? Bener tadi kata lu, Rit. Eh, Tidak semua orang bisa merasakan sukses di waktu yang sama atau di Ya, waktu yang diharapin. Nah, ada kalanya gue hari ini mungkin melihat lu lagi struggle. Nanti di saat lu sukses, mungkin gue lagi nggak ngelihat. Nah, tapi waktu kita ngobrol ini itu menjadi sesuatu yang berharga menurut gue. Ngelihat nah, lu struggle, ngelihat yang lain udah panen duluan dan hmm, seterusnya. Nah, di saat yang bersamaan lu dengar cerita mereka, nanti itu akan jadi kalau gue bahasanya gini, itu akan menjadi apa ya, kepingan-kepingan puzzle yang ternyata gue cari. ya, ya, Ya ya, kan, ya, mungkin ya. mungkin masalahnya nggak selalu sama, tapi di Hmm, saat lu dapat benang merahnya, oh pantesan gue kemarin salah ya, ternyata karena gue terlalu berharap sama orang ya, ini dan seterusnya. ya, Jadi gue sangat 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 setuju lu juga ngejar orang yang bukan ngejar orang yang gagal ya, iya, tapi maksud gue lu harus open sama semua kemungkinan cerita dan lu bisa dapat banyak ilmu. Nggak hanya dari orang yang menurut lu udah secara value udah hebat apa segala nah macem. itu dia salah satu yang bikin gua dan tim berpikir untuk bikin podcast kegagalan kalau kita bicara katakan kemarin lagi masalah COVID lah misalnya Hmm, yang ngomong sebetulnya harus yang expert biar didengar hmm, karena dia yang expert masalah COVID entah hmm, entah masalah kenapa harus pakai masker kenapa ini dan itu dah hmm, tapi harus orang expert yang bicara tapi menurut gua hmm, ketika kita bicara masalah kegagalan hmm. semua orang expert lang harusnya Iya, iya, karena iya, semua orang pasti akan melewati fase itu walaupun iya, misalnya bebannya beda-beda lah kadang iya, misalnya kegagalan gua sekolah nih lu juga pernah ngalamin iya, tapi lu nggak seberat gua sebaliknya misalnya pas pekerjaan lu lebih berat gua kayaknya lebih nyantai ya kayak iya, iya. gitu-gitu tapi semua orang pasti expert masalah kegagalan dan kadang yang harus ditekenin kenapa kita harus expert masalah kegagalan adalah karena kegagalan nggak pernah datang satu kali doang lang dalam Iya, hidup betul. ntar pas kita sekolah kita gagal nih misalnya katakan masuk eh, kuliah
SPMB nggak berhasil, Ya, udah sedih. yes, Jangan lupa, jangan-jangan ntar ada kegagalan lebih besar lagi ketika kita yes, kerja atau usaha. yes, Nah, kita udah pemanasan dulu lah di situ. Nah, yes, di yes, situ maksud gua, ya makanya kenapa ya yang lu bilang kalau misalnya kita bicara dengan lu ngobrol, lu nemuin kepingan, gua pun setuju karena ya, ya mungkin kegagalan-kegagalan yang kita lewatin sebelumnya itu ya, yang bikin ketika kita nemuin kegagalan lagi, gua udah pernah ngelewatin dan gua udah kayaknya agak sedikit lebih tahu cara ngatasinnya, walaupun misalnya kegagalan yang kita lewatin setelahnya lebih besar, tapi paling nggak kita lebih siap jadinya. iya dong. Dan lebih wise. Gitu. Lanjut. Lanjut. Ini gue nggak tahu menjadi cerita yang menarik apa nggak. Tapi menurut gue ini kemungkinan besar terjadi di banyak keluarga. Gue akan bicara tentang keluarga. Wah, ini. Gue mulai dari sesuatu yang menurut gue mungkin kita sama-sama rasain, bahkan lu boleh bilang semuanya setuju bahwa orang makin dewasa itu makin rumit, Ya. ya kan? Wah gila ya, dulu kayaknya waktu kecil gue nggak perlu mikirin perasaan orang lain deh kalau ngapa-ngapain, Nah, ini makin menarik. Ya. ya kan? Sekarang, aduh, gue harus mikirin si ini ya. Nanti kalau ini ngomong, gue nggak ngomong, nggak enak ya, dan seterusnya. Akhirnya banyak hal yang harus lo lakukan, jadi nggak lo lakukan karena lo mikirin banyak orang lain. Oke. Timbullah pernyataan bahwa jadi dewasa itu rumit. Makanya belakangan ini yang namanya konten-konten tentang mental health itu laris manis. Ya, karena mereka merasa bahwa oke, ternyata dewasa itu tidak seceria yang gue bayangin, tidak seenteng yang gue bayangin. Udahlah, gue mau balik lagi ke anak muda atau memutuskan. Pada akhirnya banyak yang memutuskan gue jadi takut menikah karena terlalu banyak konten menikah, akhirnya divorce dan segala macam. Nah, gue akan masuk ke arah sana. Oke. Nah, gue nggak tahu ini relate atau enggak. Jadi gini, eh, sebenarnya ini kegagalan yang masih terjadi sampai dengan hari ini. Oke. Kita tahu tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Pasti ada masalah. Oke. Tapi memang mungkin tergantung case-nya aja. Case lu belum tentu case gue rasain. Case gue belum tentu case lu rasain. Iya. Tapi biasanya kalau kita bicara keluarga ada rumit, Iya. ya kan? Makanya tidak semua orang aktif di grup keluarga Nah, WhatsApp. apalagi mau pemilu nih, gue udah kesel. Oh, asli. Mau live nggak enak? Iya. Iya dong. Mau tetap kesel. Nggak live tuh. Aduh, tapi ya sudahlah. Jadi gini, gue tuh punya masalah yang menurut gue masih gagal. Itu di orang tua gue sendiri malah. Oke. Jadi orang tua gue itu sudah gue nikah tuh 6 tahun. Mungkin hampir 8 atau 9 tahun mereka tuh nggak ngomong Satu sama lain. satu sama lain. Maksud gue nggak harmonis Oke. gitu. Sampai apa, tempat tinggal aja harus jadi pisah. Oh. Oke. Ya, yang nyokap ikut gue, yang bokap gue taruh di properti gue yang lain lah gitu. Gue sebagai anak, kan gue cuma bersaudara ya, gue dan adik gue perempuan. Gue sebagai anak laki-laki merasa harusnya bisa mendamaikan. Oke. Gitu. Mereka tuh sampai sekarang tuh ngobrol-ngobrol, cuma kayak sepentingnya gitu. Iya. Sampai sekarang kalau gue sambil nanya, sambil bercanda, mereka tuh sampai lupa kenapa kok mereka berantem. Oh. Karena sampai selama itu, Pak. Jadi kalau misalkan Lang mau pergi, Bu ayo pergi Bu, ayo gitu kan. Tanyain tuh bapakmu mau ikut nggak? Sampai kayak gitu. Cuma mau ngomong langsung tuh nggak mau gitu. Makanya gue bilang di awal tadi, jadi dewasa tuh rumit karena terlalu banyak benteng yang lu bangun sendiri. Padahal benteng itu cuma ada di pikiran lu doang. Iya. Gue selalu bilang kalau gue lagi dalam ada posisi, misalkan mereka lagi berantem, udah lama banget mereka nggak berantem, tapi gue inget masa-masa itu mereka lagi berantem. Orang biasanya berantem tuh karena apa namanya, idealismenya Egonya. atau egonya tidak terpenuhi. Atau merasa capek banget ngikutin ego orang lain atau pasangannya, Yeah. gitu kan. Barulah pada akhirnya
harga diriku terinjak-injak dan segala macam soal gitu kan. Gue tuh selalu bilang bahwa di dalam keluarga lu nggak usah ngomongin harga diri. Kita semua nggak ada harga diri. Kalau lu mau ngomongin harga diri keluar. Lu jaga keluarga lu, itu bicara harga diri. Kalau adik ke kakak, ibu ke bapak, bapak ke anak, ibu ke anak, harusnya lu nggak usah ngomongin harga diri karena kita lahir dari rahim yang sama gitu. Tapi faktanya kan banyak keluarga yang sampai hari ini pun kalau lebaran aja nggak salaman, Pak. Ya. Dan itu nggak cuma di keluarga gue doang, gue tahu banget. Lu memutuskan untuk menjaga jarak, lu memutuskan untuk tidak tidak bersilaturahmi, padahal ketemu, padahal lihat. Kalau nggak lihat lu cariin. Iya. Nah, sampai sekarang itu masih terjadi. Gua sedih karena gue flashback sedikit. Gue tuh anak, kalau di bokap gue tuh anak pertama. Oh, cucu pertama. Cucu pertama, sorry. Bapak gue anak pertama, gue cucu pertama. Ponakan adik sepupu gue itu banyak. Gue lupa ada berapa belas lah. Orang bapak gue tuh 6 anak pertama. Dari kecil gue tuh sudah sangat terbiasa disalah-salahin. Karena jarak gue deket sama adik gue, jadi kalau mereka main gitu kan, terus gue dulu bandel. Dan nggak tahu kenapa tante gue tuh selalu bilang kalau anaknya bandel itu gara-gara gue. Itu sering sekali terjadi dan itu bertahun-tahun. Gitu kan. Udah nggak usah main sama Mas Gilang karena Mas Gilang bandel, nanti kamu ketularan. Atau kalau dia jadi bandel pasti komplainnya ke gue. Nah, ini flashback sedikit ya, agak melebar sedikit. At the end, kalau kita lihat hari ini, menurut gue ya, gue yang paling stand out di antara yang lain. Oke. Ya, gue paling stand out. Yang lain menurut gue sih so-so. Tapi gue nggak ada masalah juga sama mereka. Gitu. Tapi apakah mereka terus nyalahin? Jawabannya masih ternyata. Mereka bilang, kamu sih dulu mainnya nggak deket Mas Gilang, jadi sekarang nggak ketularan kaya kan? Bangsat. Di luar itu semua, berarti kan satu keluarga besar nih tahu nih, oke, di generasi setelah bapak gua, anaknya nih, oke, Gilang yang paling stand out gitu kan. Gue jadi lebih dihargain sama banyak, biasa Pak, money power, ya kan. Lu nggak punya uang, pendapat lu di keluarga nggak akan didengerin, Pak. Kalau lu punya uang, nanti tunggu Mas Gilang ngomong ya. Nah, itu dah, wah pasti. Lebaran lu nggak datang pasti dicariin. Nah, kegelisahannya adalah di saat gua bisa stand out di antara yang lain, tapi malah gua bermasalah, orang tua gua malah bermasalah. Ternyata tidak semuanya bisa beres pakai duit. Gue sedih banget. Kenapa kok harusnya semuanya sudah bisa beres, tapi kenapa kok sampai dengan hari ini lu berdua nih, orang tua gue nih masih belum harmonis, kenapa gitu. Nah, jawabannya adalah, kalau menurut gue ya, so far ya karena lu merasa saling terganggu aja ekspektasinya. Sedih Pak. Sedih banget. Dan kalau lu jalan rame-rame gitu ada yang saling nggak ngomong, sedih banget. Iya. Dan itu gua masih rasakan sampai sekarang. Tapi ada hal yang menarik juga. Gua tuh pernah ini ada kolerasinya ya antara kegagalan dan kebahagiaan orang lain. Jadi gini, suatu ketika ada gue lagi nyari karyawan, lalu kebetulan lagi gue yang interview. Terus gue nanya, kenapa lu mau kerja di sini? Terus dia bilang, ya saya harus kerja Pak, saya harus nyenengin orang tua saya. Dia bilang gitu. Emang gimana caranya nyenengin orang tua lu? Gue bilang gitu. Ya gue harus naikin haji mereka. Dia bilang gitu. Pertanyaan gue gampang. Emang lu udah ngobrol ke orang tua lu kalau dinaikin haji mereka seneng? Iya. Nah, kadangkala yang menurut kita kegagalan, menurut orang itu nggak apa-apa. Ini korelasi sama yang barusan ya. Mungkin aja gue merasa gagal membuat harmonisasi orang tua gue. Tapi mungkin aja, nih gue bilang mungkin aja mereka merasa udahlah nggak apa-apa, lebih baik begini. Mereka ngerasa kondisi ini nggak gagal berarti. Nggak gagal, daripada lu ungkit-ungkit terus malah jadi emosi lagi. Mendingan gue tetap bisa ngeliat lu walaupun kita nggak intens dulu ngomongnya,
tapi lu tetap ada di jangkauan gua. Iya iya iya. Nah, itu yang gue masih belum bisa terima. Karena balik lagi nih, ekspektasi gue harusnya lu harmonis karena nggak ada masalah. Ataupun ada masalah itu udah sangat lupa gitu. Itu yang gue sedih. Belum ketemu sampai sekarang solusinya. Tapi lu udah berarti semua cara, berarti kalau dari cerita lu udah lu segala strategi udah. Ada momen lucu di mana gue lupa nih tahun keberapa ya. Eh, mereka tuh kan kalau berantem tuh nggak pagi siang sore gitu, Pak. Entar ada masanya berantem, ada enggak gitu. Tapi kalau enggak pun bukan berarti sayang-sayangan, enggak, udah santai aja gitu. Ya orang udah berpuluh-puluh tahun nikah, Pak, udah beda rasanya kan. Ada kalanya waktu itu mereka lagi berantem gede. Terus besoknya gua ajak ke KUA, tuh nggak lo? Gua ajak ke KUA. Gua telepon dulu orang KUA-nya. Pak, ini bapak mama gua berantem mulu nih, gua bilang gitu. Lu bisa bantuin nggak? Gitu. Emang mau cerai, Pak? Enggak cerai. Gue cuma butuh lu bantuin mediasi. Karena kalau gue yang mediasi nggak pernah kena. Nah, gue butuh bantuan orang lain kan. Ya, oke. Ya, support system lah mungkin bahasanya. Datang mereka. Mau lagi ikut datang, mau ya? Mau, udah datang. Nggak kena juga, Pak. Pas gue tanya sama orang KUA-nya, jawabannya sama. Ini akumulasi kekecewaan aja. Gitu. Bukan berarti si A yang salah, yang B benar, enggak. Jadi pada akhirnya akumulasi kekecewaan yang bertahun-tahun. Tapi sebetulnya kalau boleh gue tanya, dengan kondisi mereka saat ini nih, mereka sebetulnya ya itu yang tadi lu bilang, jangan-jangan mereka nyaman-nyaman aja nggak sih, Lang? Atau Sebenarnya oke. iya, maksudnya mereka nyaman-nyaman aja nggak sih dengan kondisi ya udah yang penting gue asal ngelihat tapi nggak berantem nih, daripada gue disatuin jadi sesuatu lagi nanti. Sebenarnya mungkin bukan nyaman kali ya, tapi ini pilihan yang paling baik daripada yang buruk. Oke. Kalau berantem kan selalu ada tuh nyebut-nyebut, udahlah kita cerai aja gini-gini. Tapi nggak ada yang mau ngurus. Gue tantangin, ini duitnya, ya kan? Gue udah lihat di internet berapa nih duitnya. Kalau mau diurus urus aja. Gue tantangin maksudnya. Iya. Kagak ada yang mau ngurus sampai detik ini. Berarti kan memang ya kekecewaan aja, gimana sih lu? Iya. Dan kita nggak bisa masuk ke situ, Pak. Nih, yang lu harus paham bahwa gini, orang tua, anak, orang tua ke anak, anak ke orang tua, walaupun sedekat itu di kakak lu satu keluarga gitu, tetap mereka tuh individu lain, Pak. Ya. Balik lagi nih, orang tua suka sedih anaknya nggak sukses, ya karena orang tuanya ekspektasi anaknya sukses. Dan sukses yang dimaksud orang tuanya tuh apa? Iya, belum tentu sama kayak yang anaknya ekspektasiin. Iya. Gua mungkin berekspektasi mereka bersama, tapi ekspektasi mereka tetep, Pak, keluarga kita, istri lu, istri gue, anak gue itu individu lain. Sehebat-hebatnya treatment lu, mereka punya hati yang mereka harus menangkan juga, tuh nggak lu? Iya. Dan lu harus siap sama itu, kita harus siap sama itu. Makanya lu harus bisa bedain ya antara lu ngejar ekspektasi di karir, misalkan kita bicara sama value ekonomi gitu, sama lu ekspektasi ke orang lain gitu, nggak bisa disamain, Pak. Iya. Makanya pola anak kita mungkin masih seumuran, Pak. Kita lagi belajar mendidik anak. Iya. Ya kan? Di bayangan lu mungkin udah tahu, gue pengen banget anak gue jadi ini. Gue pengen banget anak gue ntar tua ngurusin gue, misalkan. Walaupun sekarang lagi banyak perdebatan, anak tuh liabilitas atau investasi kan, bodo amat lah. Tapi itu terjadi. Kita pengen yang baik-baik. Tapi di bawah alam sadar lu nggak pengen anak lu baik-baik, lu pengen anak lu tuh menghasilkan sesuatu. Iya dong, ya kan? Karena gue pun juga merasa yang sama. Gitu, gue pengen anak gue tuh menghasilkan sesuatu tuh bukan hanya untuk baik untuk dia, karena kita merasa anak kita harus jadi nomor satu di antara temen-temennya. Iya. Dan itu belum tentu terjadi, Pak. Dan lu harus sadar itu. Nah, awal kegagalan, awal lu merasa gagal itu di saat lu naruh ekspektasi lu terlalu tinggi, atau lu nggak barengin sama fasilitas yang mungkin dia harus konsumsi supaya achieve ke situ. Iya.
Makanya gue tuh suka dengar gini. Lo pernah dengar gak sih? Ada bapaknya tukang beca, ibunya punya warung misalkan, tapi anaknya S3, Ah, iya. tapi anaknya sukses. Sering dengar gak lo? Hmm. Sering. Gue happy. Tapi gue jauh lebih happy kalau lihat bapak sama ibunya kaya, anaknya lebih kaya, Pak. Wah, itu lo, gue hormat dua tangan gue. Tapi itu bener tau Lang, maksudnya iya, maksudnya ketika ada yang ya itu tadi ceritanya bapaknya siapa, misalnya ya dari keluarga yang cukup sederhana lah, Ya, anaknya jadi gila-gilaan, ya, karena kan memang si anaknya mungkin ya ya, power of strugglingnya memang besar gitu ya, lah, kemauannya, willingnessnya tuh ya. gede, jadilah sesuatu. Ya, bosan miskin dan segala macam. Ya, yang paling sederhana kan itu. Ya, Tapi memang, nah ini juga gue sering banget kayak, alah wajar aja lah dia maju, orang Iya. bapaknya kaya. ya, Tapi ini harus digaris bawahin juga lah. yes. Kadang orang kaya, ya gua kebetulan masih belum dikasih kondisi di situ ya. Jadi tapi maksudnya gua ngelihatnya kadang orang kaya itu kan banyak, nggak semuanya tapi banyak yang terlena sama keadaan. Jadi lebih santai. Ya, Dan gua ngerasain sendiri kok Lang. Iya. Beberapa temen gua yang memang benar-benar kaya, ya, itu ada yang jadi, ya. ada yang enggak. Jadi maksudnya enggak kaya sama dengan pasti sukses. Enggak juga, Pak. Sama aja, Pak. Yang bapaknya miskin, anaknya lebih miskin juga banyak, Pak. Iya. Banyak. Cuma maksud gue yang kita cari adalah kenapa sih gitu kan? Kenapa sih bapaknya orang tuanya miskin tapi anaknya kaya? Apa sih yang ditanamkan sama sama si bapak supaya anaknya bisa kaya kan gitu. Tapi di saat lu melihat bapaknya kaya lalu anaknya lebih kaya, berarti bapak itu, kalau menurut gue ya, ini asumsi gue bisa jadi salah. Berarti bapak itu menaruh ekspektasi plus sama budget untuk di anaknya bisa sampai situ, Pak. Bener. Makanya kalau gue bilangnya, kalau ada orang tua miskin anaknya kaya, itu Tuhan baik. Tuhan baik. Ya keluarga itu diselamatin aja sama si anak itu. Dan itu memang gak gampang, Pak. Memang gak gampang. Jadi balik lagi menurut gue, kita karena ini podcast kegagalan, jadi gimana caranya lu supaya tidak gagal? Lu harus gue nggak bisa gimana bahasanya ya, lu harus rasional, bukan semuanya harus lo hitung, bukan semuanya harus lo prediksi, enggak, tapi lo harus juga barengin sama apa namanya, masuk akal, rasa masuk akal sama analisa lo. Jadi nanti akan ketemu nilai ekspektasi yang wajar. Iya. Gue kerja nih di satu tempat. Apakah semua orang bisa mengerjakan kerjaan gue? Nggak bisa. Apakah gue bisa mengerjakan kerjaan mereka? Juga nggak bisa, Pak. Tapi di saat gue bisa naruh orang pada porsinya masing-masing, akhirnya jadi jalan. Nah, di saat gue nggak bisa menghandle itu, ini karyawan nggak bener nih kerjanya gini-gini. Nanti dulu, Pak. Jangan salah, jangan sampai elunya nggak bisa ngatur. Oke. Aduh, gua gagal mulu nih bisnis nih. Semua karyawan yang ada di gua kayaknya cabut mulu nih. Kayaknya bukan jalan hidup gua kali bisnis nih. Nanti dulu. Nanti dulu. Lu sudah bisa cukup nakar ekspektasi dulu belum ke orang? Kalau lu nggak punya ekspektasi, makanya ada namanya SOP kan. Iya. Nah, SOP itu kan untuk menghindari ekspektasi lo yang aneh-aneh. Gitu. Tapi yang terjadi kan belum banyak orang yang ngelakuin itu. Nah, di kehidupan nyata juga itu sering terjadi. Ya di keluarga nggak ada SOP-nya, Pak. Jadinya adanya apa? Kan saling pengertian. Gitu aja udah. Tapi memang itu adalah salah satu hal yang mengganjel gue sampai dengan hari ini, karena gue belum bisa mendamaikan mereka. Tapi lu akan terus berusaha atau lu akan berdamai dengan diri lu sendiri biar ekspektasi lu kurangin Lang? Itu pertanyaan bagus. Karena ini sudah bertahun-tahun, gue tuh sempat mikir. Bukan sempat mikir ya. Ya pada akhirnya jadi mikir kan. Ini kalau gue terusin, gue memaksakan mereka bersama, jangan-jangan kehendak gue yang gue paksakan. Berarti kan gue cuma memperjuangkan kebahagiaan gue, bukan kebahagiaan mereka. Itu, Pak. Tapi satu sisi gue merasa, aduh,
masa keluarga nggak harmonis sih gitu Iya, kan, selalu iya. ada dong bayangan itu Iya, kan. iya, iya. Apakah gue udah cukup jadi anak yang bersyukur, apakah gue jadi anak yang jadi cuek sama orang tuanya karena gagal bikin orang tuanya harmonis lagi. Nah, itu kan selalu ada di bayang-bayang itu kan. Iya. Tapi satu sisi ya sama tadi, ya udahlah, lu nggak bisa kontrol semua hal gitu. Itu apa ya, kalau orang bilang itu namanya sikap stoik ya, stoikisme. Di saat Iya. lu nggak bisa kontrol sama banyak hal, ya lu nggak usah maksain bisa kontrol, karena di saat lu maksain lu akan kecewa. Lu kontrol apa yang lu bisa lu kontrol, ya itu diri lu sendiri. Jadi berarti lu sudah mulai akan mengikhlaskan Ah, kondisi yang terjadi lah. dibilang ikhlas sih secara naluri enggak, belum, Belum. karena kan orang pengennya semua baik-baik aja kan. Iya, pasti. Tapi ya balik lagi, karena ini dikolerasiin sama waktu yang panjang, yang mana akhirnya lu harus dipaksa berdamai sama keadaan, ya sudah, mau gimana. Mungkin itu yang bukan yang paling baik, apa ya bahasanya ya, yang damai lah. Gua nggak tahu ini apakah menjadi suatu masalah yang besar buat lu, atau ada yang lebih besar lagi, gue nggak tahu. Cuma memang balik lagi ya, setiap orang punya challenge-nya masing-masing kan. Nah, ini Tapi- challenge gue. Tapi emang kalau bicara masalah keluarga ya, kebetulan memang kayak bokap nyokap gue juga bukan orang tua dengan hubungan yang harmonis. Mereka tuh Oke. sama-sama keras, Ram. Oke. Jadi ya sampai gue besar pun gue dididik dengan cara yang keras. Maksudnya waktu pertama kali sekarang istri gue, dulu pacar kan, Oke. main ke rumah gue, Oke. disangkanya bapak sama ibu gue lagi berantem, padahal ngobrol. Oh. Itu nggak apa-apa tuh mama papa lah, emang begitu nada ngobrolnya. Oh ya, ya budaya keluarga. Budaya keluarga. Iya, Dan iya. memang ya di satu sisi ya, kalau case gua, Iya. memang gua juga tadinya gimana sih nih orang dua biar nggak berantem dulu, karena Iya. karena sama-sama keras kan, Lang. Iya. Apa aja lah jadi masalah. Iya. Bokap gua nyokap gua minta nganter bokap gua nih. Iya. Bokap gua tuh kan nyantai, Iya. sebatang dulu. Iya. Ya Nyokap pokoknya gua kan- hal-hal kecil lah. Iya, jadi masalah. Iya. Terus saya tuh ya pun ada pernah masalah-masalah gede, sampai ya waktu itu sampai pilihan buat pisah tuh dulu sempet ada. Iya. Tapi memang ya kebetulan mereka ya udahlah, ini anak-anak nggak mungkin kalau bapak ibunya pisah, ya Iya. tetap bersatu. Memang pada akhirnya kalau di case gua adalah ketika semua anaknya keluar dari rumah, Iya. gua anaknya paling kecil nih. Iya. Gua terakhir keluar dari rumah, mereka tinggal berdua nih. Nah. Akhirnya mereka gua nggak ngerti mereka cari cara gimana. Akhirnya mereka coba cari cara berdua tuh buat berdamai. Oke. Karena tinggal berdua, nggak bisa minta tolong gua, Betul. nggak bisa minta tolong siapa-siapa lagi nih. Betul. Akhirnya ya itu mungkin tadi kalau lu bilang kita makin tua makin kompleks. Mereka kan tadinya bikin hal ya kayak sederhana lah, paling sebenarnya kan tinggal ngomong, "Pak udah jangan ngerokok mulu, ayo cepetan jalan," gitu kan. Iya. Tapi kan mereka bikin kompleks, Iya. jadilah berantem. Iya. Akhirnya Betul. mereka kayaknya menyederhanakan masalah. Jadi ya udahlah, kalau misalnya bokap gue lelet nih gara-gara sebat dulu, Iya. ya udah nyokap gue ngapain dulu gitu. Akhirnya Iya. mereka menyederhanakan masalah gitu. Kalau yang gue lihat ya. Dan Tapi itu sudah berlarut-larut dan Iya. yang akumulasi. iya, jadi udahlah gitu. Nah, tapi akhirnya kalau di kasus gue, mereka berdamainya karena nggak ada pilihan. Kalau nggak ada bokap gue, nyokap gue mau minta antar siapa? Kalau nggak ada nyokap gue, bokap gue minta makan sama siapa? Nggak, Iya. akhirnya Iya. akhirnya mereka coba berdamai karena terpaksa. Tapi Makanya iya. ada ungkapan bilang bahwa kalau lo mau hidup lo susah, maka lo pilihlah menikah. Berpasangan itu ada aturannya, gitu kan. Bersosial juga ada aturannya. Kalau lo mau hidup lo nggak pusing, ya lo sendiri aja, gitu kan. Itu pernyataan yang benar. Tapi yang gua garis bawahi adalah kalau lo sendiri itu lo sama dengan ngejar kebebasan atau lo sedang kesepian. Ya dong? Iya. Iya kan? Lu nggak mau diatur, lu nggak mau ngurusin orang, lu nggak mau dengerin kata orang, lu nggak mau jagain orang, lu nggak mau sayang sama orang. Itu pilihannya bebas atau lu kesepian. Kan
tingkat kesedihan paling tinggi menurut gue ya, bukan di saat lo lagi terpuruk terus nggak ada yang nolongin lo, Pak. Tapi justru di saat lo seneng, tapi nggak ada orang terdekat yang bisa lo ajak seneng. Iya. Makanya kita kalau ngeliat konten lucu, pasti kita mikir gue share ke siapa ya. Iya. Bener nggak? Iya. Kita share ke teman-teman kita atau keluarga kita atau ke pasangan kita yang selera humornya sama. Bayangin kalau ternyata musuh lu di mana-mana. Lu kan ketawa sendiri, Pak. Wah, itu top of sadness lah menurut gue. Iya, dan makin lu tua, temen lu akan semakin sedikit lah. Ya, ya, karena ya, mungkin seleksi alam ya, orang ya, punya kesibukannya masing-masing. Yang tadinya teman hahaha hihi, ya. ya misalnya lu masih sendiri, ya lama-lama teman-teman lu berkeluarga, ya akhirnya. Gue punya teman, ya gue yakin di sini juga banyak teman yang umurnya harusnya sudah menikah, tapi mereka memutuskan untuk belum menikah. Apapun alasannya, gue menghargai. Gue menghargai dan gue tidak masalah sama itu. Cuma yang jadi terlihat adalah tetap aja mereka kasihan. Karena kebanyakan orang yang menunda berpasangan atau menunda masalah karena menurut mereka, gue nggak mau nambah masalah di hidup gue. Gitu kan, udahlah gue nyari duit, gue bantu orang kan, suka gitu kan. Biasanya seneng traveling, naik gunung, iya, temen gue tuh. seneng nyenengin diri sendiri lah. Nah bahkan pertanyaan adalah, apakah itu kebebasan atau kesepian? Gitu. Kalau lu mau dewasa, ya lu harus berpasangan, Pak, dengan segala resiko apapun. Lu sudah menikah, gue menikah, masalah, wah semuanya masalah. Masalah setiap hari. Tapi dari situ kita jadi belajar setiap hari, Pak. Di saat kita tuh kan nggak sadar ya, di saat kita lagi nggak bisa terus pasangan kita ngebantuin, suka nggak sadar tuh kita tuh. Kita kesiangan dibangunin, kita lagi di kamar mandi telepon diangkatin. Itu kan hal yang menurut kita simple. Tapi lu tetap aja di one time di saat itu lu nggak bisa ngelakuin itu. Lu butuh orang. Nah, bayangin kalau itu lu tetap harus take over sendiri sampai lu nanti lansia. Jadi memang pada akhirnya kalau bukan tentang lu menghindari masalah, tapi lu harus ada dalam masalah, harus bukan mencari masalah ya, harus bisa riding the wave lah, harus ngikutin ombaknya kemana, supaya lu bisa jadi sesuatu yang lebih gede. Apapun itu ya, nggak cuma soal karir, nggak, tapi dalam gue sering bilangnya self development, pengembangan diri lu. Iya, dan mungkin ya itu, mungkin kita tinggal ngatur kadar ekspektasinya. Kalau dari tadi lu ngobrol masalah ekspektasi kan. Betul. Capek tahu. Orang yang sering kecewa akan jadi males kecewa tuh. Gue dulu suka ngelihat, kok ada ya bos cuek banget sama karyawannya. Gue ntar kalau mau jadi bos gue nggak akan cuek sama karyawan. Itu dulu, Pak, waktu gue kerja, Pak, ya kan. Begitu gue sudah dapat kesempatan punya karyawan, ketemu tingkah orang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan setiap hari dikecewakan, pada akhirnya gue memutuskan udahlah gue mendingan nggak di situ. Bisnis berjalan tapi gue nggak di situ. Jadi ada kalanya orang memang karena sering kecewa memutuskan untuk acuh aja udah. Macam-macam, ada orang yang acuh, ada orang jadi pemarah, ada orang jadi pendiam. Nah, efek inilah yang harus kita kontrol. Yang sering jadi masalah adalah sebenarnya bukan masalahnya, tapi efek setelah lu menerima masalah. Iya. Ya kan? Lu berantem sama orang yang tadi cuma lihat-lihatan. Tapi di saat lu merasanya makin dalam, wah gila gue diliatin, wah gue kan lebih tua, wah gue kan punya jabatan, wah lu sikat. Wah itu tuh yang bikin repot. Makanya penting namanya bahasanya apa? Self mastery atau penguasaan diri, Pak. Kalau lu nggak bisa menguasain diri, respon apapun yang masuk itu menentukan apa yang terjadi ke depan. Dan itu gue juga sangat masih belajar. Iya. Karena buat orang yang dapat kabar gembira terlalu gembira, kabar sedih terlalu sedih gitu, dan akhirnya jadi gampang labil. Nah itu menurut gue itu termasuk orang yang belum selesai mengenal dirinya sendiri. Menarik, seru banget. Seru sih. Gokil ya. Jadi berarti ya
ketika kita mau pertama kan kadang kita bisa bukan menghindari tapi menghindari lah kegagalan ya ketika misalnya ekspektasi kita Turunin. turunin, kita sesuaikan Realistis. lah, kita bikin lebih realistis. Yes. Tapi kalaupun ternyata ada kegagalan yang kita rasain, yaitu Ya. hal yang kita lakuin mestinya ya self mastery ya. Iya, Maksudnya lo benar-benar bisa menguasain diri. ya kayak misalnya mungkin dengan konteks misalnya kayak tadi yang lu ceritain, misalnya bokap nyokap lu agak sulit untuk didamaikan misalnya. Ya. Tapi kan pada akhirnya lu nge-self mastery diri lu. Iya. Oh, gini nih biar Ngetunnya kenanya di sini nih. Iya. Gitu. Ngetun anak band banget. Iya. Tapi jangan salah yang tadi gue bilang tentang lu harus ngatur kadar ekspektasi, itu bukan berarti lu tidak mengusahakan. Iya, itu dia. Ya, itu lu harus pahami juga tuh. Jangan sampai mentang-mentang lu nggak boleh berekspektasi sama orang lain, maka udahlah terserah lu lah. Itu juga masalah, Pak. Iya. Itu masalah. Kita tuh ada di zaman, kalau kita bicara hari ini ya, memang teman-teman yang introvert itu kurang dapat tempat, Pak. Karena ada sosial media kan. Iya. Nah, orang yang nggak berani speak up biasanya jadi follower orang yang lebih berani speak up. Oke. Nah, speak up itu masalahnya apa? Ya konten-konten mereka sukain. Mereka sukanya bahas mental health semua, drama semua. Dari situ harusnya kita juga bisa belajar lebih bersosial. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah akar dari tidak terjadinya masalah. Lo tau nggak sih masalah yang sering 99,9% masalah di Indonesia itu apa? Salah paham. Oh iya. Salah paham tuh apa? Ekspektasi, Pak. Enggak, bro, maksud gue nggak gini, bro. Ya kalau lu ngomong di awal kan nggak terjadi begitu gitu. Ya gue pikir kan lu harusnya begini. Ya itu salah tuh. Salah paham, Pak. Semua akar dari masalah khususnya orang Indonesia ya, karena orang Indonesia nggak enakan. Iya. Salah paham. Nggak ada urusan uang semua pasti salah paham, Pak. Lu coba akarin dari ke awal ya. Salah paham. Ngobrol baik-baik, ngambek, padahal kita niatnya nggak gitu, salah paham. Kita ngomong kenceng, sangkanya berantem, salah paham. Semuanya salah paham. Makanya penting lu punya skill komunikasi supaya lu bisa memahami banyak karakter kecuali selain keluarga lu sendiri. Supaya toleransi lu tentang nada bicara, gaya komunikasi itu jadi luas. Itu yang membuat lu bisa menakar ekspektasi lu. Lu nggak pernah bergaul, lu cuma denger di kuping lu denger suara keluarga lu doang. Tiba-tiba ada orang ngomong bentak-bentak, orang lu sangka marah. Ya karena selama ini referensi lu hanya di rumah aja. Tapi di saat gue udah sering ketemu orang yang marah-marah, gue udah sering ketemu orang nangis-nangis. Setelah lu garis lurus, enggak, itu memang ekspresi mereka aja. Akhirnya apa? Lu damai kan sama perasaan lu. Jadi pentingnya lu bersosial supaya lu bisa menganalisa ekspektasi lu sendiri. Apakah dari situ semua masalah selesai? Ya enggak juga. Tapi seenggaknya lu terhindar dari masalah-masalah yang enggak perlu. Iya. Biasanya orang kayak gitu enggak akan baperan, Pak. Iya. Dari masalah nggak perlu atau dari yang masalah sebenarnya kecil jadi gede lah. Iya. Masalah kecil gede ya karena lu kurang referensi gaul aja deh. Iya. Gue tahu maksudnya itu nggak gitu kok. Gue pernah ketemu orang kayak gini aman deh. Makanya kalau kita tarik garis lagi nih, banyak orang yang lebih sukses di karir dan di pekerjaan yang banyak temen. Karena mereka sering komunikasi sama orang. Dari situ mereka bisa membantu orang menyelesaikan masalah, dan mereka dapat uang dari masalah orang yang terselesaikan. Teman-teman kita yang sekolah dulu yang pinter bukan berarti nggak sukses, tapi nggak stand out. Tapi iya lang, benar. Oh iya, itu fakta. Karena menurut mereka sekolah adalah perlombaan. Karena ada ranking kan. Dulu zaman kita ranking. Tua banget anjing. Lu zaman masuk kuliah apa SNMPTN apa Eptanas nih lu nih? Iya gitu. Kalau di saat pendidikan lu bilang itu perlombaan, ya udah jadinya kan harus ngejar nomor 1, Pak. Nah, gue yang sudah tahu nih otak gue kayaknya itu nih kan.
Akhirnya gue akal-akalin lah. Nah ternyata itu jadi modal Pak. Ya. Jadi nggak baper, jadi bisa ngerti banyak orang, jadi bisa bantu orang. Bantu orang tuh belum tentu karena lo baik, tapi karena lo bisa mencari solusi. Mencari solusi dengan cara lo banyak referensi, udah itu aja. Gue nggak bisa masak nih, oh gue punya teman yang bisa masak. Ya. Ya gue nggak bisa desain nih, oh gue punya teman yang bisa desain. Selesai masalah. Hmm. Tapi di saat orang minim referensi, gue nggak bisa masak nih, adalah besok gue gantung diri gue bisa masak. Makanya kalau orang introvert rentan kena stres Hmm. karena dia nggak merasa nggak ada yang bisa ngertiin dia. Oh itu aja udah salah. Anjing, di dunia ini siapa yang mau ngertiin lu anjir? Nggak ada. Lu harus berjuang sama diri lu sendiri. Lu nggak bisa berharap orang lain ngertiin lu. Lu emang siapa? Kalau lu artis, curhat tuh didengar. Kalau kayak kita rakyat jelata kan, ya udah lu fight sendiri lah, cicilan ya lu hadapin sendiri lah. Gitu. Jadi orang gagal menjadi sesuatu, orang gagal mencapai sesuatu, orang gagal menemukan sesuatu, ya balik lagi, semua tergantung ekspektasinya mereka dan sejauh mana mereka punya ilmu penguasaan diri. Dan itu tidak gampang. Dan itu memang makan waktu ya. Makan waktu, perlu waktu Pak. Itu nggak bisa lu skip, itu ilmu hidup Pak. Gua pun sangat masih belajar. Lang, lu kan maksudnya walaupun lu udah belajar tapi lu udah sedikit mengerti ilmu penguasaan diri nih, yang enggak. Iya, Nah. OTW lah. OTW. OTW lah. OTW. Tapi kan banyak misalnya ya tadi kan kita pertama kita sesuaiin ekspektasi sama kemampuan. Iya. Walaupun ya kita tetap berusaha Ya, untuk mendapatkan sesuatu di sesuatu yang kita Yang ekspektasiin. kita pengen, betul. Kalau kita nggak berhasil berarti kan penguasaan diri itu memang penting. Penting. Tapi banyak orang di luar sana yang masih agak sulit menguasai dirinya sendiri lah. Betul. Misalnya katakan emosi. Ya, Ada hal yang gak sesuai sama ekspektasi, emosi. marah, Nangis atau misalnya menghilang. Iya gak? Kan banyak maksudnya macam-macam lah cara orang itu kan sebetulnya belum bisa menguasai dirinya sendiri karena sebetulnya dengan apa yang mereka lakukan akan ada konsekuensi yang terjadi. Misalnya marah, katakan gara-gara nggak sesuai, misalnya nggak sejalan nih pikiran sama temennya, nonjok, berantem, jelek-jelek masuk ke polisi. Terus kalau misalnya jadi akibat yang luar biasa lah. Dia punya konsekuensi. Nah menurut lu gimana caranya orang biar bisa lebih mudah menguasai dirinya sendiri? Lu ada tips gak sih lah? Lo tau gak sih kenapa kata-kata healing itu viral? Healing tuh apa sih? Menyembuhkan. Berarti kan mereka sadar ya mereka sakit. Lu butuh healing deh kayaknya gitu kan. Ke Bali. Iya ke Bali. Ke BKT. Sebenarnya bukan lu butuh healing Pak. Ya mungkin healing atau mungkin menyendiri bahasanya adalah mungkin harapannya lu bisa bicara sama diri lu sendiri. Kan itu ya. Wah ini tempat lu healing nih seharian, lu gak akan ke distract sama apapun. Kan di ekspektasi orang adalah oke, gue kalau di situ gue bisa merenung gitu. Tapi tetep Pak, kalau lu nggak pernah bisa ngobrol sama orang lain, lu tidak dengan lu bisa komunikasi sama orang lain, maka lu kan bisa mengerti point of view orang lain, sudut pandang sudut pandang orang lain. Nah, kalau lu aja tidak bisa mengerti itu, lu mau ada di dasar kawah pun, lu healing di situ, lu nggak akan bisa menemuin apa-apa Pak. Karena apa? Karena lu hanya ada di pikiran lu sendiri. Oke, berarti menurut lu yang paling benar ketika lu mau jadi yang misalnya bisa lebih expert dalam permasalahan atau lebih apa? Iya, mestinya lu punya support system yang baik untuk memberitahu lu sudut pandang yang berbeda gitu Lang. Pertama itu, yang kedua adalah dari lu nya sendiri. Makanya gue bilang tadi, gue sangat menganjurkan orang
jadi ya karena memang pada awalnya kita tuh makhluk sosial Hmm. gitu kan, cuma karena kita dibikin sibuk, dibikin rumit, dibikin gak enakan, jadinya udahlah lu urus urusan lu, gue urus urusan sendiri. Oke. Begitu lu urusan lu masalah, gue urusan sendiri, gue juga lagi masalah kan Iya, gitu iya. kan. Jangan gitu Pak. Makanya ngobrol itu energinya beda ya sama WhatsAppan. Itu contohnya Pak. Itu contohnya. Lu tau nggak? Lu dari tadi ngobrol sama gua, lu tuh lagi melepas energi lu yang mungkin aja ada yang ada lu sedang merasakan masalah. Sama kayak gua ngobrol. Gue sedang melepaskan masalah. Makanya ngobrol sama orang. Nah, buat orang yang susah ngobrol sama orang, itu masalah. karena karena lu nggak pernah tahu point of view orang lain, maka lu nggak pernah tahu kenapa kok orang melakukan itu ke lu. Kenapa sih orang jahat sama gua? Orang nggak ada yang ngerti gua. Ya karena lu nggak pernah ngerti point of view orang lain. Karena lu sibuk sama diri lu sendiri, yang mana pada akhirnya itu mencelakakan diri lu. Oh, ternyata Botek nih orangnya gini, berarti gua nggak boleh nyinggung ininya loh supaya dia tidak marah. Oh, Medi tuh ternyata nggak suka kalau disinggung ininya, gua harus masuk lewat yang lain lah kalau ngobrol sama dia. Oke. Tapi ada nggak yang di saat ini anak udah diapain susah nih? Ada, Pak. Ada. Kalau lu ketemu sama kayak gitu, jangan lu paksain. Udah, selalu ada, Pak. Tidak semua buah itu dipanen hasilnya bagus. Iya, iya, iya. Iya dong, setiap hari mungkin aja lu nginjek tai kan. Ya udah sih. Yang penting pilih circle terbaik lu. Karena bener Pak, orang circle tuh menentukan. Gue sangat setuju. Teman nggak milih-milih ya, yang lu bilang teman nggak milih-milih ya, berarti hidupnya juga lagi masalah. Temen terus dipilih. Lu berteman sama siapa aja, tapi daily rutin lu harus lu pilih. Karena itu penting buat Ya, penting. diri lu sendiri. Iya. Karena ya termasuk lu bisa memahami mindset dan point of view orang. Lu biasa gaul sama bos, lu biasa gaul sama orang kaya, lu akan tahu bagaimana cara mereka memutuskan masalah. Lu akan tahu bagaimana cara mereka bernegosiasi. Lu akan tahu bagaimana mereka di saat lagi ditekan sama orang. Walaupun secara value lu jauh sama mereka, tapi kan itu sesuatu yang bisa lu pelajarin. Iya, iya, iya. Sama pada akhirnya kalau misalnya lu ngobrol sama orang yang menurut lu ada di bawah lu. Dari situ lu akan tahu, oh kalau dia ditekan sama orang panik ya. Oh kalau dia panik kok kelihatannya culun ya. Oh, berarti gue jangan kayak gitu deh. Nah, balik lagi di awal, selalu ada yang lu pelajari dari point of view orang. Itu menurut gue sangat penting. Orang yang banyak teman cenderung bisa menguasai dirinya, walaupun tetap ada masalah, tapi biasa akan lebih luas mengendalikan diri dibanding orang yang sulit bersosialisasi. Dia akan menyimpan apa ya? Kayak bara dalam sekam, tau gak sih lo? Iya, iya, iya. Yang one day bisa meledak. Nah meledak ini macam-macam nih. Ada orang jadi amit-amit jadi gila, ada yang bisa bunuh diri, ada yang pada akhirnya jadi nggak ngapa-ngapain. Lu pernah nggak ketemu sama orang yang jauh lebih tua dari lu? Iya. Tapi kalau cerita adalah rasa nyesel terus. Oh iya. Iya. Dulu Om tuh dikajak kerja sama dia nih, tapi dulu Om nolak. Ya, sekarang dia udah jadi bos. Dulu Om tuh megang ini jabatan ini, sekarang nih. Ya, tapi sekarang ini isinya kekecewaan terus. Kekecewaan sama masalah menurut gue dua hal yang berbeda. Itu ada. Yang kayak gitu tuh ada. Dan itu sedih gak sih lo? Iya, iya. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang juga gagal memahami dirinya sendiri. Ya, pokoknya sebenarnya selama kita bisa memahami diri kita sendiri, kita bisa apa ya? Mengontrol. Sebenarnya apapun kegagalan yang kita alamin, Ya. itu bisa terselesaikan, walaupun ya mungkin nanti akan ada kegagalan lain, paling enggak Iya. masalah yang satu selesai, bisa move on ke masalah. Mungkin bukan selesai ya, pada akhirnya lu memaklumi masalah yang ada kan. Iya. Masalah tuh gak akan bisa selesai Pak, bergantian. Iya. Bergantian gitu kan. Cicilan 3 kebayar 1, 2 masih ada gitu kan. Nanti udah 1, nggak mungkin lu nunggu lunas, lu akan nyicil lagi gitu. Tinggal 1 kemarin ada 3 kan gitu. Orang kan memang kerjanya nyari masalah. Iya.
Tapi selama kita bisa ngontrol diri kita sendiri, Betul. selama kita bisa bikin batas ekspektasi, mestinya kehidupan bisa agak lebih mudah kali ya. Agak lebih mudah. Agak lebih. Dengan lu bisa ngontrol diri lu sendiri, maka lu tahu harus ngapain. Iya. Dengan lu tahu harus ngapain, maka lu harus tahu perahu, tank, kapal atau mobil yang lu pakai untuk ke situ. In life ya, in real life ya gitu. Jadi buat ini kameranya mana? Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang ngerasa hidupnya susah. Susah tuh bukan hanya nggak punya uang ya. Iya. Lu nggak dapat banyak kesempatan yang mungkin teman-teman lu yang tadinya main bareng sekarang udah dapat kesempatan gitu kan. Itu bukan karena Tuhan jahat sama lu atau dunia nggak berpihak sama lu, bukan gitu. Karena lu kurang bersosialisasi sama orang. Makanya orang bilang banyak teman banyak rezeki, itu benar. Semakin banyak lu berkomunikasi sama orang, semakin banyak lu melatih ilmu komunikasi lu, maka semua yang datang, entah itu masalah, kesulitan, tantangan, rezeki, itu akan datang dengan under control lu. Itu aja. Ya soal ini kita bicara habluminanas, Iya. habluminallah masing-masing ya. Iya. Tapi selama gua temenan sama lu nih kayaknya obrolan paling berfaedah ini lah. Jadi nggak kegagalan lagi Pak. Ini kita bicara motivasi jadi. Iya. Nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa dong. Tapi kan Siap. ya sebenarnya ya sebetulnya kan ada kegagalan yang bisa kita jadikan motivasi karena Sepakat. dari kegagalan gua nggak ngerti ya yang tadi lu ceritain sebetulnya mungkin ya itu balik lagi Iya. kan kayak kegagalan tapi kan tetap ada yang banyak banget yang kita apa ya kupas lah di Iya. obrolan kali ini. Gua rasa mestinya insya Allah ini bisa bermanfaat buat orang banyak lah. Amin. Terima kasih Lang atas obrolannya hari ini. Sama-sama brother. Buat temen-temen nih yang suka sama konten ini bisa langsung subscribe, bisa di like, bisa, atau misalnya ada yang mau diobrolin masalah yang dari tadi kita ceritain nih, ekspektasi, terus pengendalian diri, mau diskusi bisa di kolom komentar bisa. Semoga FYP ya. Oh iya ya, amin ya. Terima kasih Lang sekali lagi. Sama-sama. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.